peninggalan Belanda ketika mereka ada di sini. Dalam yang pernah Pak Guru pelajari, Belanda datang di sini di tahun 1827, kalau tidak salah ya. 28, 1828. Ya, 1827, 1828 di tahun itu di referensi seperti itu. Kemudian mereka membangun benteng Fort Dukus. Nanti kita lihat. Nah, selama mereka ada di sini kurang lebih 7 tahun, salah satu yang mereka buat untuk memudahkan urusan mereka, mobilitas mereka karena ini di laut, maka mereka membangun jembatan. Ini sisanya, bisa dilihat di situ, silakan dokumentasikan. Itu adalah jembatan bekas tentara Belanda ketika berada di Lombok saat itu. Itu, reruntuhan itu. Bukan ini talut yang memang dibangun untuk menjaga atau memecah ombak, tapi yang itu. Ya, bekas batu-batu itu sisa-sisanya itu. Ya, sudah tak? Bisa ya? Oke, mungkin ada Bapak bisa atau baik bicara ya. Saya baik, terima kasih atas kehadiran anak-anak semua dengan guru. Mungkin saya jelaskan sedikit saja tentang kehadiran Belanda sini pada tahun 1828. Tepatnya mereka tiba di sini bulan Juli. Mereka bulan Juli sampai sini dan mereka buat tugu di atas yang sebentar kita lihat. Itu pun mereka dapat perintah dari Gubernur Belanda yang di Ambon bahwa ke sini di wilayah sini dalam teluk ini untuk bangun tugu di sini sebagai tanda kekuasaan Belanda atas tanah ini. Dan mereka sampai sini dengan 2 kapal, yaitu kapal Iris dengan kapal yang satunya nama Corvette Triton. Dari kapal itu maka teluk ini disebut Teluk Triton. Dan saya pikir itu mereka sampai sini dan bangun tugu tanggal 23 Agustus itu mereka resmikan tugu ditandai dengan 21 kali tembakan memperingati hari lahir Raja William I, Raja Belanda. Beliau berusia 21 tahun, makanya ditembak 21 kali di sini. Dan mereka tinggal di sini sampai mereka keluar dari sini bulan Februari tahun 1835. Jadi hampir 7 tahun mereka tinggal di sini. Selama mereka tinggal di sini, mereka pakai ini sebagai jembatan. Ada sumur yang mereka pakai minum ada di situ, sumur tua. Ya di sini ada tugu, juga ada benteng. Ya seperti itu. Ada kisah seperti burung Garuda. Saya tidak bisa cerita lebih sampai sana karena saya belum dapat sisa-sisa peninggalan. Tetapi waktu saya kecil, usia-usia seperti anak saya sana, saya sempat lihat ada tumpukan tulang di pulau kecil itu. Menurut orang tua-tua bilang itu sisa tulang Garuda. Tapi sekarang sudah tidak ada, sudah habis. Dan itu yang bisa nanti kita lihat sama-sama di sini, benteng sama tugu. Juga ada sisa peninggalan perang suku Kongi, itu ada sisa semang perahu juga ada saya simpan sini, bisa nanti dilihat. Itu saja yang mungkin bisa nanti kita lihat sama-sama dengan hal-hal lain lagi yang nanti bisa bertanyakan. Ya, terima kasih. Begitu anak sambil jalan, tapi tadi saya lupa. Terima kasih sebelumnya Pak Leo, terima kita orang. Maaf saya langsung tadi tuduhkan ke sini, saya lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih Bapak sudah terima. Oke, kita bergeser ke situ tadi yang mau bilang sumur yang digunakan oleh pasukan Belanda ketika ada di sini. Iya, jejak-jejaknya. Iya, sambil jalan, ayo. Itu peninggalan hewan-hewan. Oh. Peninggalan. Iya. Oke, pokoknya di mana berjalan itu ikut.
Coba anak-anak yang tarik speaker ini kan. Oke, mana koordinator masing-masing kelompok atau ya ini bekas sumur yang digunakan oleh pasukan Belanda ketika ada di sini. Bentuk aslinya ini masih asli ya, hanya karena sudah ditimbun, kemudian airnya sudah tidak ada. Dulu mungkin lebih dalam dari ini. Ya ini hanya, yang ini barusan dibuat untuk memagari, mengamankan peninggalan ini. Ya berarti sudah dua yang tadi jembatan, sekarang sumur. Harusnya dalam, tapi sudah ditutup, sudah ditimbun. Mari. Oke, sudah. Ada yang bertanya? Jembatan, kemudian sumur. Oke. Aman ya, jelas ya. Untuk pembangunan jembatan dan sumur itu apakah dilakukan oleh pihak Belanda sendiri ataukah dibantu oleh masyarakat sekitar? Baik, mereka datang itu satu ekspedisi yang besar, 2 kapal. Mereka banyak sekali dan semua aktivitas itu mereka lakukan sendiri. Memang saat itu orang kampung ada juga yang datang sempat lihat. Jadi menurut informasi bahwa batu-batu untuk yang bangun itu, batu bata itu dibawa dari Ambon. Jadi tenaga tukangnya sekalian dari Ambon. Karena perintah pembangunan ini langsung dari Gubernur Belanda yang tinggal di Ambon. Menurut informasi juga sebagian tukang itu dibawa dari Raja Ampat. Ada tenaga-tenaga bantu itu untuk pembangunan Tugu. Bahkan yang lain-lain karena lebih cepat. Mereka tiba sini bulan Juli, bulan Agustus tanggal 23 sudah peresmian. Berarti tenaganya itu banyak sekali. Saya pikir ya, informasi seperti itu. Ya. Oke. Berikut ada lagi yang mau bertanya? Ya, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa tenaga yang untuk membangun jembatan termasuk ini sumur ini memang sengaja sudah disiapkan langsung dari Ambon dan sebagian ahlinya juga dari Raja Ampat. Kurang lebih 1 bulan jembatan ini sudah jadi. Tugu. Ya berarti ya mereka memang sudah matang perencanaan sampai dengan tenaga yang disiapkan untuk kerja sudah siap. Mau tanya Pak Saleh, apakah ada semacam upaya pemerintah untuk mengabadikan sumur ini, mungkin untuk memiliki lokasi yang ada di sekitar sumur ini untuk dijadikan sejarah, karena ini kan sejarahnya luar biasa. Sejarah Belanda ke sini, apakah ada upaya pemerintah kayak mana untuk hal ini? Makasih. Adakah dari pemerintah misalkan dinas pariwisata ada datang bagaimana upaya mereka buat, bagaimana ini maksudnya jangan sampai hilang, ada upaya pelestarian kah yang sudah dibuat gitu dari pemerintah? Sebenarnya itu saya sempat untuk sampaikan itu kepada pemerintah dalam hal ini pariwisata untuk langkah-langkah seperti itu yang harus diambil. Baru tadi juga saya bilang ini harus dipagar lebih baik agar mungkin jalan setapak dibikin supaya penanda masuk sini semua dibikin baik dan ini bisa jadi tempat sejarah yang harus kita jaga semua. Berarti kalau sekarang kita lihat seperti ini bentuknya, upaya yang maksimal mungkin belum ada, ya tak? Jadi harus kita dorong, jadikan apa yang nanti hari ini kita dapati sebagai sebuah rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk bisa lebih serius lagi menjaga ini. Caranya bagaimana supaya dia tetap
terawat. Iya, jangan hanya seperti ini. Mungkin dipagari keliling. Ini aja saya punya kayu sendiri yang saya pakai. Iya. Kemudian dibuat jalan supaya kemudian nanti ketika ada orang yang datang ke sini untuk mencari tahu, ya sudah gampang. Oke. Ada lagi? Berapa meter ke dalam ini? Jadi benar tadi Bapak bilang ini sudah timbun, sudah tutup. Ya, saya sejak kecil masih ada air tapi takut ben karena dalam sekali. Ya, jadi ditutup. Kan bapak saya punya rumah. Ya karena sekarang kan mau dijadikan monumen saja atau Ini bukan. kan hanya sebagai Ya, peninggalan. jadi, Gitu. Tadi saya tanya kalau bisa Dikali lagi upayakan dia sampai bisa ada air, kembali. tapi Ah, harus jangan sampai keahliannya itu yang saya keasliannya. itu. Oh. oh ya betul. Dibor. Ya, jadi kedalamannya berapa itu yang Ya. belum tidak tahu pasti. Tapi yang jelas itu dalam. Sebelumnya dia ada air, ketika Bapak masih kecil itu masih ada air, tapi kemudian ditutup. Ya, tertutup atau ditutup ya. Begitu. Masih? Kalau tidak ada, kita geser. Ya, kalau tidak kita geser ke Tugu.